Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tak lagu sang pada tibung pantun tak boleh. Sanghai namanya bunga, indah malam berseri-seri. Sambutlah salamku wahai saudara. Salam pertemuan di subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru garang. Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhibu ghayadha qulubihim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Sadaqallahul azim. Syukur dengan puja berilah sama-sama tersanjung sajikan kepada pada Allah yang mana oleh Allah subuhnya tanya manteng tahirup nafah di dalam suasana berjamaah subuh yang dimuliakan olehnya ilahi Rabbi, dan yang mana oleh Allah pula yang telah menciptakan keindahan ataupun kebaikan, dan keindahan tersebut Allah ciptakan 7 bahagian. Yang pertama adalah indah, yang kedua manis ataupun cantik, yang ketiga cahaya, yang keempat sinar, kelima gelap, keenam halus, dan ketujuh lembut. Setelah Allah menciptakan makhluk dan segala sesuatu, Allah ciptakanlah tiap-tiap sesuatu itu menjadi satu bahagian. Indah untuk surga, manis ataupun cantik untuk bidadari, cahaya untuk matahari, sinar untuk rembulan, gelap untuk malam, halus dan lembut untuk udara. Doa rahmat dan sejahtera marilah sama-sama tersanjung sajikan kepada tokoh revolusi alam sedunia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di daerahnya Nabut Bandung urang ladum tempat tajak ateta kenan Nabi Muhammad tinggi-tinggi tahu-tahu urang, tapi nauhananya ngop-ngop urangkeun sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga singgah naboh kai saboh gepenan dengan boh haulap, ken boh songlap, boh haulap. Boh haulapnya lebih raya daripada boh apel, lebih ubud daripada boh gelima, lebih mameh daripada madu, lebih putih daripada susu, bahkan lebih empuk daripada saripati atau lunak.
Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kesal teman Nabi bohaulapnya?" Maka Rasul menjawab, "Bohaulap Nabi kepada umat-umat lun, manakala dengan nan lun itu pukun sallallahu alaihi wasallam." Bersih lagi daerah tanya. Dah dua lun kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian yang rela mati-matian memperjuangkan agama Islam di tengah-tengah umat-umat jahiliyah yang biadab, yang mempertuhankan berhala. Alhamdulillah, dengan berkat pengorbanan dan perjuangan Nabi kita nyo beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, sehingga tertanamlah Islam di dalam lubuk hati sanu bari kita nyo dumna sampai terus daerah yang kita nyo cintainya. Ulun tuan muliakan kepada Imam Besar Masjid Agung Islamic Center dan juga kepada Ketua Badan Kemakmuran Masjid dan juga kepada Ketua Muhibah Subuhnya dengan sering tersebut Gerakan Pemuda Subuh, dan juga kepada seluruh anggota juga pengikut jamaah-jamaah sekalian. Mudah-mudahan jamaah pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam syurga Jannatun Naim. Ladum urang ditakun syurga, ngop-ngop amin. Tapi yang baik ibadah ladum. Tena penceramah tambang syurga, memang ladum amin. Ladum tak ibadah, tapi ladum na ibadah. Maka tengku-tengku sekalian, pada pagi yang mulia ini kita akan mengenang kembali, yaitu sebuah ilmu yang akan saya sampaikan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun ikut berganti tahun. Akan tetapi kehidupan manusia pada zaman modern ini semakin hari semakin banyak yang berubah. Mungkin diakibatkan karena banyak sekali sekarang ini media-media dakwah Yahudi, sehingga sekarang kita lupa membaca Al-Quranul Karim. Maka pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan satu syarahan singkat yang bertema Al-Quran sebagai petunjuk, penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Masyarakat muslimin sidang pendengar tausiah yang ulun tuan muliakan, marilah kedanyo bertakwa kepada Allah dengan segala kesungguhan hati. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada sebahagian makhluknya dengan kemuliaan dan kehormatan. Diberikan kemuliaan dan kehormatan oleh Allah kepada manusia-manusia yang takwa bukan hanya menjadi hiasan bibir saja, akan tetapi takwa yang didasari dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Maka dengan begitu kehidupan dunia dan akhirat akan bahagia, di mana kehidupan yang demikian menjadi dambaan bagi setiap orang Islam di atas permukaan dunia. Al-Quran bukan saja mengajarkan getanyo masalah-masalah keakhiratan manteng, akan tetapi masalah-masalah duniawi dan ilmu pengetahuan juga diajarkan di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menjadi obat bagi segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Terbukti teman jid obat segala penyakit sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yasfi sudura qaumin mu'minin, dan disembuhkan di dalam dada mereka itu kaum mukminin, segala kaum orang mukmin. Orang baca Al-Quran
akan pulih segala penyakit yang dalam dada. Wa idhib ghaidha qulubihim, dan pegadah kemarahan yang dalam dada. Orang-orang yang sering baca Al-Quran akan dihilangkan kemarahan yang ada di dalam hatinya. Tanda urung-urung jarang baca Quran meri tekedi narapat. Golong pusapu kali bengih nyan tunjuk rame-rame sang jarang baca Quran sang Malay. Karena penyebab bengihnya sangat berbahaya yang dapat memisahkan satu sama lain, dan marah itu datang daripada syaitan. Mana buktinya Ustaz? Sebagaimana sabda Rasulullah, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu datang daripada syaitan. Wa syaitanu khalaqa minan nar, dan syaitan itu diciptakan daripada api. Fa innama tudfa'un naru bil ma'i, maka sesungguhnya api itu akan bisa mati dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, maka apabila seseorang di antaramu itu marah, kata Rasul, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Maka menyogetanya kalau wudu kan han mungkin leh wudu tayak mat HP, han mungkin leh wudu tayak jeb kopi sangar espresso, mungkin leh wudu. Maka leh wudu cocok baca Al-Quran nyan sit kangon ni. Tatkala getanya leh wudu baca Al-Quran, maka dengan bacaan Al-Quran akan terbentengi iblis, karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang Maha Pengasih, menjadi benteng terhadap syaitan. Maka urung-urung yang sering baca Al-Quran akan gadah penyakit kemarahan daripada iblis ahli laknah, dan juga orang-orang yang sering baca Al-Quran akan dihilangkan perasaan gelap yang ada di dalam hatinya, dan akan timbul cahaya jiwa dengan kejernihan Al-Quran. Perasaan gelap yang dalam hati paling bahaya, karena penyebab penyakit paling parah dalam hati manusia. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Ya ayyuhan nas, wahai segala manusia, qad ja'atkum, sungguh datang akan kamu mau'izah, pelajaran, min rabbikum, daripada Tuhanmu, wa shifaa'un lima fi sudur, dan jet kubat bagi pemantang penyakit yang dalam dada katanya, wa huda wa rahmah, Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Cuman penyakit memang gadah dengan sebab baca Quran. Penyakit gop gaji kita darah tu. Orang lain naik gaji, kita darah tinggi. Orang lain blok kulkah katanya kali seum tu. Lebih-lebih gop blok Honda Vario kai tibir dia katanya. Nalang kawannya mandu. Maksud tu di gop blok jilbab syar'i mak yang tabi'i dengan bahaya penyakit. Beate goblo motor baru katanya kali krut muka tu panean kempeng cip yan. Kempeng sabu-sabu yan. Nyan ke gop nyahan nagot nate urung menan. Maka bersering baca Al-Quran. Sebetulnya tetangga tu belo motor bu merasa senang katanya. Kadang nak sakit anu di tengah malam. Ujun tegah bulan 12 tak lake siap motor tetangga katanya bu. Cuma ladung tu nasifat manusia ate tabi tiga siap melake ladung. Jak ujung belang motor kok. Jak bak waduk motor kok nyan be. Ate perle motor lake motor kok. Keempat mandung.
Nyan penyakit-penyakit lagi nyan gepenan dengan penyakit TBC. Subuhnya TBC kenubal batuk. Ku teman TBC terlalu banyak cemburu. Nyan sakitnya tu di sini. Kena dengar sakitnya tu di sini. Ken bak tuut sakit. Kehantam mata sakit ate urang ate medawa, ate kalen kah cukup sakit tuut kuna. Nam rempak urang mana ana tetap sakit ate kalen kah. Maka aku perle ubat ate tunggu-tunggu sekalian. Manpu petunjuk Al-Quran petunjuk utanya menyodum Al-Quran han dapat deh bersih lagi urang-urang bela motor baru ibi buku petunjuk urangnya nyo setiur dipegahna nyo rim nyo gah nyo igo tanya kleprip ke hati patih nyan tanya rim tanya hawa tu sabi-sabi gah bum horut mihan ata patih nyan rim horut lam luang maka menancit urun hapati Al-Quran nyan hudip urang nyan akan celaka ledat tak urangnya urang-urang kepikir Al-Quran ya hantu gejak kude megak belo Al-Quran letuh rumah mau kuduk Al-Quran ada bara pintu ada bara jenela baik tambang hantu ada kepuduk mana ada kecok-cok memuak-uat hantu lah rumah koknya itu biak le maki banjit kacau Al-Quran dah baca nya itu bi hantu-hantu. Cuman pun rahmat dengan sebab baca Al-Quran. Arti rahmat itu adalah pemberian daripada Allah atas dasar kasih sayangnya. Rahmat bisa berupa pengampunan dosa, perlindungan, petunjuk serta kebaikan-kebaikan lainnya. Yang dikerah rahmat. Menancit bagi ibu-ibu hamil. Ate tengah hamil tenyan baik gaduh selfie pergi ba FB rap udah 1 bulan buam layang li udah 3 bulan buam layang li sigaga udah 14 bulan kan lewat belun lah dong telahaya ni dah fikir puaka kamputa lalu ngan cip tengok gaduh weng tengoknya ulama kagak paharam cip tapi hendak jina cukup le gaduh lalu mentang weng dengan judi online. Bunda tepuk bahawa judi menyo getanya menang getanya ketagihan talo penasaran hana beabeh menyobah judi menang ketagihan talo penasaran sabi-sabi puta-puta maka kajak kubahnya kagak paharam oleh para ulama dah bukti dalam rahmat Al-Quran tegedi tanya tengah hamil ibu-ibu sekalian nyan bersering tak baca menyo perle anu tu betari bersering tak baca surat puarah surat Yusuf merilah masjidnya oleh tari urang mandum oleh tari anu sering baca surat Yusuf man bek cik tidro dua kadang siak tu langkawannya naik tamnya biasa bentuk rumah bengah kada tok mak udah leh sangat mengandung gulung musiga santan kenang surat Yusuf andekalan kulit lung kan lagi punggung kanan hitam akan lagi bawah gadung lu kon hai nu hai ate prosesnya mati lampu payah ke pengut menanci menyogetanya perle anu tu berlincah begarang yang bersering dah baca surat bu nang bisi anyo surat ia maju tapi surat Yasin bersering dah baca anu denyak lincah nyak garang baik anu getanya pat-pat dia hidang tahu tegedi droh itik irak-rak langgar poitik hai depukun pi tak depu-depu jika langgar poitik mana cok long anu papaya hidang tahu tabah kenal bapa sempre depu wow maka perle anu baca mak mak anu baca surat-surat Yasin hati anu tengah iaitu roh mengandung menanci bapak-bapak dong menyemantang penyakit hati dalam tubuh ni sering ni pinah bagah bersering-sering ngaju baca Quran yang ada penyakitnya baik itren bak anak tengah meramah anak-anak drone tengah hati bro hati perlu jaga hati tanya adalah raja
Arti adalah raja. Seluruh anggotanya mandum hajaro-jaro bawa hidung aki-aki itu adalah pasukan mandum. Man menyoati kabruk ulung kunek tanyang panglima kabruk, pimpinan kabruk. Man anak buah kan lagi habanyan cik. Ada pemimpin saboh-saboh nanggrau, pemimpin kabruk. Nyan rakyat menyo pemimpin kamu mang. Rakyat lebih mahaneng lau. Maka pemimpin katanya begat hati, menancit hatinya adalah pemimpin bagi katanya, dia adalah raja dan seluruhnya adalah mandum anggota. Menyo hati kamati, hati akan je ke rumah syaitan. Menyo hati akan je ke rumah syaitan. Jih yang mat kendali. Kanduri mulut icang, mesedekah icang, sembahyang icang, penggerakan tubuh lagi yang luar biasa. Ipakat cang dengan leji sitkana miati bro, ipakat relah persatuannya. Maka cukup bahaya penyakit hati. Beuk tek long cukeh ni cok contoh kahana raya mantang tunggu-tunggu sekalian bak lebah mata ni cok contoh. Beuk tek long sampaikan kahanan timurno palain ni cok contoh bak lebah. Wujud nama lebah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sampai-sampai tulis dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Yang keluar daripada perut lebah oleh minuman yang menyalahi segala warna padanya minuman itu menjadi obat bagi manusia. Ya, nakalan kepuk ya pejit ubat katanya manusia bak lebah. Apakah hang peduk mantang bak merpati, bak cicing murung, bak jamok, bak lat-lat kanya mudah tak cok. Menyobak lebah tengku, menyak cok hana doa itu mengbohitik bak uleh ni tau. Pejigak peduk bak lebah oleh Allah. Na perle depu bacut tu? Na perle depu? Karena pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan wahyu kepada makhluk terbang seluruhnya. Neken bak watanya oleh Allah sungguh bak uronyo lun akan letakkan salah satu di antara kalian sebagai obat penyembuh bagi manusia. Manakala bak dengar yang nama makhluk terbang merasa ria, merasa takabur, tok watenyan yang hana tekabur, yang hana ria, itulah lebah ruh ikun deji so lunyo dan han mungkin Allah gak peduk nyan bak lun. Maka dari itu Allah mengangkat derajatnya dan meletakkan di mulutnya dengan sebab tawadhu. Arti tawadhu merendahkan diri. Maka menyogetanya natawadhu getanya akan nasifut merendahkan diri. Baru muncul sifat tawadhu'nya beek pohile penyakit iri, penyakit ria, penyakit takabur. Karena boh si kumbung mandum nyona tengku-tengku bak urang drana. Boh si kumbung ladom urang ate geyuk ubay boh pep-pep sagai ubut. Nah ladom ate geyuk lah masjidnya ubay masjidnya raya. Nyan monyo urang yup ubay masjidnya raya bek ne mengan-mengan bagian pegahaba kedai cunda sebelah nyan atane katanya. Nya urang boh si kumbung ubay masjidnya nyan bek beto kedai ngangam menam ramah tu. Nalam kawannya hana cerita perah ke urang lain mantang dejo. Kampak mandum. Jadi mandum na bos si kumbung cuma katanya punya perle timah sifat tawadhu pinah hele bos si kumbungnya. Dan dek kaji-kaji masalah lebah le tengku long pleh dua boh manteng karena mandum ji le minta jelaskan bak dakwah berupa dah jelaskan. Yang pertama di lebah negalon ji isap daripada saripati bunga. Tentu saja tagot-got kan hantom pernah dengar lebah gaya isap lebang cepoh hendon dan dengar. Ilo semawe na lebah ya isap lebang abang Khairun mazuna. Hantom pernah dah dengar. Ya lebah jisap atagot-got saripati bunga. Maka tatandara tu kajet kurang mukmin meri pu yang taisap nyan atagot-got. Han dia isap lagi atajino pu keunyan sabe. Haek dia katanya sabe. Alanya haek dia katanya bakung. Sebut tu ji sabe nyan jeut ne ha kedum. Jeut sabe nyan. Sabe tu yang saboh mok 5,000. Telah surah ada tunggu. Uji menyota saboh mok 5,000. Nya yu peh bak mak air moh bereh. Ada tapa joh blek-blek ni mata tu.
Kan sabai anak muda pip jina yan. Buat toke kulkah ada edaran. Maka baik ni bikin ronyo anak muda kaya, baru-baru muda kaya motor Pajero Sport, Fortune, baik heran namanya hanabut. Lah dia bikin anak long ka sukses. Bermepu arti sukses pu. Dengar. Orang sukses itu bukanlah orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan. Menyetiak pegah orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Toke kulkah, dupoe belau. Tanah belang ronyo mahai, tanah bini jalan kedai-kedai kadang-kadang toke kulkah. Tak boleh tanya si mete setor ribe jak ji 2 juta itu si mete. Kadang-kadang toke kulkah. Akan tetapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Lo ulang tiga tu, orang sukses bukanlah orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, akan tetapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Ini yang sukses. Laginya penggerakan SMS, gerakan pemuda subuh sukses adalah kebaikan. Maka bre takbir tiga. Masya Allah, semoga ke depan tajak tiga tu beramela murid. Yang kedua bakungnya anjir seperti ji bakung tu. Payah pegang bahasa Aceh yang mubhum. Bakung yang tabah peluk gasbi yang 10 ribu nek culok kena langguh makupak obe sore no. Yang silahkan. Kenya Bapak Faisal nyang ka modro. Pegah salah le polisi urun drone. Pai drak makaran dengan ngebakung je hidung. Bakungnya anjut. Apa? Yang terakhir yang kedua di lebah. Setiap yang ibu tubik di lebah itu menjadi obat bagi manusia. Nah lagu tengku kamu wajib iuno hana ko pulih ke ubat baik bersalah Al-Quran. Ya nak ulang. Kadang mungkin ia lebahnya kai pelaku le urang cok lebah ijampu le awak mekat ijampu kan iya keroi ijampu kan buah hanuh keroi mutajib le tanya pandai boleh tu kadang ladum na urang nak baca bismillah bagi kun jadi baik bersalah-salah ke Al-Quran na ladum menyuruh dah pegah iuno nyan semalo ngan canca besar ke pegah maka hangga bijib iuno ngan canca besar semalo bijib ngan canca tom menyohana canca tom ngejib ngan peluk aqua jo meno teka buhuk na pindah keempat bentuk ya di salah ke Al-Quran tu maka tengku-tengku setiap yang petubit lebahnya je ubat bagi manusia dan darah dekat je orang mukmin beri apa yang kita keluarkan lisan kita menjadi manfaat bagi orang lain. Ada dapat tobik lisan tanya jadi manfaat bagi kau. Maka perlu jaga lisan. Lebih-lebih lang kawannya nak calon-calon doktor bolehun. Menyo doktor gak lisan meri tajak rumah sakit ate pariksa dah. Chop. Ikun le doktor yang gak lisan. Penyakit ron deritanya urang baro leuro gak hino ka pulih tim je ubat teratur. Nya menyo doktor gak lisan. Menyo doktor hana gak lisan tajak pariksa katanya chop pariksa. Ipegah leji. Penyakit don ritanya urang baro leuro ke hino kam linggai go man doktor pegah baken goyang tu tapi pikiran tu rumah menyena tipu-tipu katanya jantungan mati tu ledu peluri hana tauhid lah menansi kadang lam kawannya singgah na calan-calan anak dia pramugari perle ingat lisan begak lisan menyo pramugari gak lisan meri tengah pesawat kadang darurat idang ngeji dengan god diharapkan kepada seluruh penumpang diharap tenang pesawat lagi darurat tolong pakai sabuk pengaman lepi tak dua kanya tapi menyo pramugari hana gak lisan tengah pesawat goyang medang tadi diharapkan kepada seluruh penumpang diharap tenang pesawat lagi darurat salah sendiri kenapa naik pesawat murah panah ni punya ilo cukup grup uyu yang bamban model hisah naga nala dom urang jak bar rumah sakit lucu lah punya naga lisan terus gak sawa ngar rumah sakit lagi lon dengannya na anggota SMS yang sakit nah Tengku Muhammad Nasir kita doa kalian FB Pak Faisal ke Pak luar biasa aktifnya di SMS mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Jadi tidak jak seorang sakit boleh kan. Baik terus dekenan katanya batau.
alah bedoh ku kalan kah kapijuat kah nali ka botak cukup hitu yual kah sang limang roti akan mati ke kah nyantuh debar mau sakit pah mana lisan na boh hapel tapaju sedekah namanya boh anggur gerotoh mau sakit baju makan naik gerot nyanu thiu luar mena uruna maka perlu jaga lisan tengku-tengku sekalian karena tetandaro dekaja ke mukmin meri terjaga tetangga getanya daripada lisan yang sangat berbahaya. Mungkin karena tengku-tengku wate ka terus lain kali sambung kembali tacok kesimpulan laju uronyo menyo getanya perle hudip lagi hudip urang yang bahagia meninggal lagi meninggal mati syahid selamat pada hari pengiringan perlindungan pada hari yang panas petunjuk daripada kesesatan maka langgengkanlah membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang maha pengasih menjadi benteng terhadap syaitan menambah berat di dalam timbangan mudah-mudahan kita yang katruh uronyo keno di Masjid Agung Islamic Center mudah-mudahan kita yang mandum menjadi pecinta Al-Quran menjadi pecinta sunnah Nabi menjadi cinta kita yang mandum cinta kepada ibadah artinya cinta ke ibadah nya otomatis cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya.